sebagai sesembahan. Kenapa? Karena dia adalah Raja Mesias. Karena sejak peristiwa 1 Samuel 8 angka 7, ya, sesembahan orang Israel itu menjadi dua, yaitu Tuhan Sang Pencipta dan Raja-Raja Israel. Buktinya apa Raja Israel disembah? 1 Samuel 25 angka 22. Ketika Abigail itu sujud kepalanya ke tanah, seperti gerakan sholat umat Islam, sembahyang kan? Sholat kan? Nah gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kurunda. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, saya ingin membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau wahai Nabi Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi menurut ayat suci Al-Quran ini, setan itulah yang terkutuk. Al-Quran menarasikan, wahyu Allah menjelaskan bahwa setan ini adalah makhluk yang dikutuki oleh Allah. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi setan itu kaidahnya terkutuk. Jadi yang terkutuk itu setan. Jadi yang digantung terkutuk itu adalah setan. Tidak mungkin Nabiullah, tidak mungkin Rasulullah terkutuk. Itu mustahil. Dalil demi dalil tertuang di dalam kitabnya orang Israel. Meskipun hanya terjemahan yang sampai di Indonesia, yang dikutuk oleh Tuhan adalah iblis. Al-Quran dan kitabnya Yahudi menerangkan itu. Posisi kutuk itu ada pada iblis. Posisi mulia itu ada pada makhluk yang suci. Dan yang maha mulia itu hanya pada sisi Khalik, Sang Pencipta. Jadi kalau hari ini ada orang menyembah makhluk terkutuk, maka mereka adalah penyembah setan. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Matius 25 nomor 41, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat di sini adalah penolong-penolong iblis. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Jadi saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa mendukung misi iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi kesimpulan saya, narasi saya di awal, kalau hari ini ada orang yang mengangkat derajat si terkutuk menjadi sembahan, berarti mereka ini adalah penyembah-penyembah setan, di mana setan diangkat derajatnya oleh mereka untuk menyetarai Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang membela sosok Nabi yang bernama Isa alaihissalam, yang kemudian orang Roma Yunani mengganti namanya dengan nama Yesus. Islam datang memuliakan beliau, menceritakan dan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Nabiullah, Rasulullah, manusia suci. Lalu kenapa ada data di dalam kitabnya saudara Kristen bahwa dia datang itu adalah Tuhan, mati untuk digantung sebagai tumbal penebus dosanya orang-orang Kristen. Apa yang mendasari itu? Karena ajaran iblis. Apa ajaran iblisnya? Adam difitnah oleh mereka
bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini pekerjaan setan. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak keturunan Adam. Jadi di dalam Al-Quran, Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam ketika kemudian beliau khilaf, Adam kemudian menerima beberapa kalimat dan beliau bertaubat dan Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian keturunannya tidak mewarisi dosa. Dengan demikian tidak ada penyaliban untuk nebus dosa. Yang ada adalah penyaliban demi kepuasan orang-orang Yahudi terhadap ketakutan. Jadi kalau hari ini ada orang yang melantik orang terkutuk sebagai Tuhan, maka mereka adalah pemuja setan. Mereka bukan penyembah pencipta langit dan bumi. Mustahil pencipta langit dan bumi menjadi makhluk, apalagi menjadi terkutuk. Mustahil. Jadi aku boleh jawab, Bang Zuma? silakan. Aku jawab pakai cerita aja ya, Bang Zuma ya. Iya. Cerita tentang Saya nanti menanggapinya pakai tidur. Ya. Lanjut. Cerita tentang raja yang bingung. Nah, raja ini minta saran ke saya dan jawaban saya itu membuat dia menangis, Bang. Nah, gini ceritanya. Raja ini ada seorang raja ya. Tiba-tiba entah kenapa rakyatnya itu menolak raja ini sebagai raja lagi. 1 Samuel 8 angka 7. Nah, raja ini mempunyai 2 anak. Ya. Menurut aturan hukum di kerajaan itu, yang berhak menjadi penerus adalah anak pertama yang punya hak kesulungan. Tapi anak pertama ini ditolak karena dia memakan buah yang dilarang. Nah, sisa anak kedua. Anak kedua juga tidak bisa jadi raja karena dia bukan anak sulung. Nah terus di kerajaan itu aku nih OB, Bang. Kerjanya itu nuangin minuman raja. Satu malam raja itu bilang sama aku begini. Ada satu rahasia mengenai hak kesulungan itu. Walaupun anak kedua ini bukan yang pertama lahir, namun dia bisa menerima hak kesulungan jika dia menjadi yang pertama bangkit. Nah, masalahnya di sini, Bang. Raja ini dan kedua anak ini punya superpower, yaitu mereka tidak bisa mati karena menua. Awet muda tidak pernah sakit. Nah, anak pertama. Nah, sisa anak kedua kan. Nah, logikanya di sini. Untuk menerima hak kesulungan, anak kedua harus bangkit. Untuk bangkit harus mati. Nah, bagaimana bisa mati kalau dia tidak bisa mati karena menua? Nah, besokannya aku datang ke raja itu, aku bilang, "Hai gembala yang agung, tidak ada jalan yang lain, anak kedua harus disalibkan." Nah, raja itu menangis mendengar saranku. Nah, kalau saran Bang Zuma kepada raja ini apa, Bang? Ya, gitu, Bang. Ada yang paham enggak ini? Bang Handi mungkin? Menurut Mas Aha, Yesus sama Adam itu saudara, itu intinya. Sama Adam menurut Mas Aha saudara. Jadi anak kedua yang dikorbankan, bukan Adam, gitu. Itu maksudnya Mas Aha tuh. Kalau saya nggak ngerti. Jadi yang aku maksud anak pertama itu adalah Adam dan anak kedua itu Yesus. Anak kedua itu bukan Yesus. Anak kedua itu, kalau Anda bercerita seperti itu, anak kedua itu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Karena risalah
keberadaan Adam alaihissalam itu diperuntukkan untuk seluruh keturunannya. Sedangkan Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Itu loh, jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan anak kedua itu adalah Yesus, itu nggak nyambung. Anak keduanya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada zaman beliau datang sampai hari kiamat, kalau ada orang yang tidak melakukan apa yang menjadi titah Tuhan kepada dirinya, maka orang itu akan menjadi penghuni neraka. Sedangkan pada saat Yesus datang, misalnya Yesus memerintahkan jangan engkau makan babi. Yang diperintahkan ini hanya Bani Israel. Yesus sendiri, orang di luar Bani Israel, makan babi, tidur sama babi atau apapun itu tidak berdosa. Karena hukum yang datang kepada Yesus, itu hanya hukum untuk Bani Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dari umat Israel. Jadi kalau di luar Israel, mau sesat, mau susuk, mau sisit, itu tidak kena hukum. Kenapa? Karena Yesus datang hanya untuk Bani Israel yang sesat saja. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim itu? Siapakah pendusta itu? Mereka yang sudah datang Islam kepadanya, tetapi mereka tidak kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan ditanggapi dulu, saya perbaiki lagi YouTube-nya, silakan. Ya, Muhammad itu kan punya bapak namanya Abdullah. Dan kalau terus ditarik garis ke atas akan ketemu di Adam. Berarti Muhammad ini adalah keturunan Adam, Bang. Nah, sedangkan Yesus tidak punya bapak, artinya dia bukan dari garis keturunan Adam. Itulah kenapa aku sebut Yesus itu adalah anak kedua. Bukankah Islam juga mengatakan sesungguhnya penciptaan Isa adalah sama seperti Adam? Nah, gitu, Bang. Ini berbicara bukan anak biologis ya. Jawaban aku seperti ini, Bang Andi. Hubungan antara Bapa dengan Adam dan Yesus itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ismail dan Ishak. Itu aja jawaban aku, Bang. Bang Zuma masih perbaiki soundnya di YouTube double. Kamu yang main. Si suara dulu ya. Aku lagi maam ini Mas Pandi. Apokrip. Ya, ini si masahannya juga turun, jadi sulit juga nih mau ditanggapinnya. Dan kalau menurut saya sih memang itu kan dia asumsi aja ya pribadi, jadi memang tanpa dalil dia. Jadi apa ya, sulit lah untuk dicerna sama kita gitu. Kalau kita kan berbicara selalu berdasarkan data dan fakta. Islam kan selalu mengajarkan seperti itu. Jangan bicara sembarangan kalau nggak ada datanya. Kalau dia ya dari yang tadi awal saya bilang tadi, dari awal pembentukan sistem teologinya aja kan karena pemikiran manusia gitu, bukan karena wahyu, bukannya karena petunjuk dari Tuhan pencipta alam, tapi dari hasil pemikiran manusia. Ini yang akhirnya membuat mereka jadi sampai 50.000 denom lebih. Dan sampai sekarang belum finish, belum kelar siapa yang benar-benar jadi Tuhannya. Lalu bukunya juga jumlah kitabnya berapa yang benar. Nah, mereka saling membedakan. Jadi ya inilah, kalau main asumsi itu bahaya sekali karena pemikiran manusia itu kan beda-beda. Mungkin Bang Fandi bisa nambahin.
Tapi sekarang merek menjadi barang mahal juga. Bagus nggak kain kalungnya? Yang di bawah tolong tap layarnya, di follow para apologet muslim yang di atas supaya kita semakin dan tidak kena report. Tolong dibantu tap layarnya. Bang Zuma udah oke belum suaranya, Bang? Oke. Oh ya, silakan, Bang. Ada yang mengatakan suaranya ada yang mengatakan nggak ada. Ini gimana nih, teman-teman di YouTube? Bisa nggak disabotase nih YouTube-nya ya? Disabotase gimana Gurunda? Enggak, masalahnya apa Gurunda? Masalahnya? Nggak ada suaranya katanya. Nggak ada suaranya, biasanya settingannya itu di OBS Gurunda. Dari sumber OBS-nya. suara. OBS dia diganti sumber suaranya, kadang sumber suaranya itu bisa kadaluarsa gitu. Gimana cara kita bilang ya? Coba kita praktekkan dulu ya. Itu udah bilang ada semua tuh di bawah. Ya kalau udah ada udah oke. Nah, maksudnya Tunggu ya. Nah. Nggak ada lagi suaranya ya? Oh, hilang lagi suaranya. Oh, timbul tenggelam. Tunggu. Timbul tenggelam. Lanjut aja dulu teman-teman, silakan. Itu orang pada bilang enggak, maksudnya bukan yang ada di sini. Di sini memang ada di sini. Di sini ada di YouTube. Enggak di sini, bukan pembicaraan di sini teman-teman, di YouTube. YouTube ada. Ah, itu ada tuh. Di YouTube yang enggak ada. Ah, gimana nih? Oh, nggak stabil dia, Bang, di YouTube itu. Tuh ada yang bilang hilang, ada yang bilang ada yang bilang aman. Kayaknya cuacanya sih emang nih, kalau dilihat di saya juga cuaca mendung soalnya. Enggak, suara hilang itu enggak berfokus. Ini biasanya Bang Abu Kurba. Enggak apa, kalau suaranya hilang-hilang ada, itu sekaligus dengan videonya gitu. Nah, kalau hilang suaranya doang tapi videonya lancar, itu device. Tapi kalau suaranya memang enggak ada sama sekali, itu sistem. Itu dari OBS-nya Bang Juma itu. Jadi OBS di setting, di output, enggak di output ya, bukan di output, di audio. Memang ada peraturan audio, ada pengaturan yang namanya mic auxiliary, nah, itu untuk mic. Nah ini di desktop mana dia sumbernya? Cek. Coba, Cek. Siapa yang belum mandi bau ketek? Cek. Si bara Mana belum kokok. mandi? Udah stabil ya? Teman-teman, kita tutup dulu sesi ini. Lagian juga Otin belum naik ya. Kita tutup, nanti coba lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maksudnya tutup yang di YouTube. Oh, Di YouTube, yang di YouTube. Ya. Oh, yang di YouTube kurang. salah denger. Kirain tutup di sini. Enggak, tapi udah oke yang di YouTube-nya Gurunda. Biar ya live dari rumah aja. Ini saya coba live kan dari sini, dari gunung. Oh. Pengaruh sinyal ya. Starlink biasanya Kayaknya. manteng Starlink biasanya Bang, manteng. Kadang kalau hujan Bang Edi. Oh iya. Enggak, penasaran sama ini Gurunda. Tadi begitu nggak ada suara, videonya lancar nggak? Lancar. Nah, video lancar berarti itu bukan di OBS, berarti settingnya di penampil Gurunda. Maksudnya di penampilnya mau pakai BlueStack kah? Atau pakai ini penampil TikToknya itu pakai apa? Situ ada sumber audio juga, itu yang harus disetting. Tapi di laptop suaranya ada kok keluar. Di laptop keluar suaranya. Iya, berarti dari Berarti HP OBS-nya yang nggak makan suara tersebut. Iya. Yang di sono no, itu OBS-nya itu harus jalan-jalan di sono no, tuh. Itu harus berat itu. Hijau-hijau Bang. tuh harus jalan tuh. Desktop audio itu loh. Aduh berat ini loh.
berat ini HP gue pegang nih. Open cam daman. Aku kalau open cam biasanya ketumbal deh. Tumbang aku. Sabar aja dulu ya teman-teman, tunggu Bang Juma akan live lagi di YouTube. Tapi saya umumkan saja bahwa tidak semua suara yang Bang Juma yang Anda dengarkan itu channelnya Bang Juma. Karena Anda mungkin belum ngerti, jadilah penonton yang ngerti. Insya Allah tahun ini kita target, ya kita target insya Allah kalian semua mendukung channel Zulkifli Mabas mencapai subscribe 1 JT. Mendukung ya semua teman-teman ya, jangan sampai nggak didukung nih. Ini makanya cari yang aslinya Zulkifli Mabas. Karena banyak channel nih, setiap Banjuma live banyak yang live kan. Tamiya Banjuma, seakan-akan Banjuma yang punya. Nah itu banyak itu. Saya semalam klarifikasi ya. Ada namanya mualaf channel YT, ada Cinta Damai Islam, Catatan Islami YT. Banyak tuh, ada juga Sumbu Islami, banyak Al-Barsan, banyak banget gitu loh. Netizen yang nggak ngerti ya menyalami Bang Juma di sana ya, sampai kiamat lu nggak di Bang Juma di mana, lu minta salam di mana, kan gitu. Bang Daman channelnya apa Bang Daman, nama channelnya? Almantiki Reaction. Almantiki Ya itu. Kalau saya channel saya adalah Handi Selebes channel, Handi Selebes official. Udah. Host di bawah ada Pak Dance, kalau bisa dinaikin aja itu Pak Dance. Oh, gak Pak Danco buka komal Bang? Enggak, itu ada di bawah. Oh ya. Oh, barusan. Nah gitu. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sini juga ada Bang Sumaya. Luar biasa. Kita saling Opa Danco sejak Opa Danco mualaf udah berapa kali bulan puasa? sudah ketiga kali ini. Oh berarti udah nggak kagok ya? Ya. Kalau anak Opa, Anak itu barusan satu yang serius, yang barusan satu. Tapi ada dua anak saya, mereka sudah menerima kedatangan akun Muslim, tapi belum move on ya, masih tetap seperti dahulu, masih sebagai Kristen. ya semoga saya dapat hidayah. Ya, Oh, istri belum Pak Dance? ya belum. Ya mudah-mudahan cepat ikutlah sama Pak Dance. Iya, insya Allah. Amin. Semoga demikian. Pak Dance tahu fakta unik nggak? Ya. Ada fakta unik sebenarnya tentang mualaf. Oh, bagaimana itu? Ingin tahu. Jadi majunya Islam, berkembangnya Islam, besarnya Islam itu karena mualaf loh Pak. Tahu nggak Pak Dance soal ini? Iya. Nah itu sahabat-sahabat Nabi itu kan mualaf semua Pak. Oh gitu ya. Iya kan, mereka tadinya bukan Islam. Itu mereka mualaf-mualaf semua. Ya itu besarnya Islam karena mualaf. Jadi perannya mualaf tuh besar sekali Pak. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, lalu Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu semua mualaf Pak. Jadi peran Tapi mereka itu nggak ada yang penyembah berhala. Iya, betul. Itu mereka mengikuti milah Ibrahim. Iya, betul. Betul apa yang
katakan oleh Wendy Silebes ya, mengikuti nilai Ibrahim. Iya, banyak yang mau saya melihat ya. Ya, seperti ya teman saya, beliau adalah seorang doktor teologi ya, yang bisa berbahasa Inggris, Ibrani dan Yunani. Dia nelpon pada saya, dia simpatis Islam dan dia rencana mau mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, mantap, mantap. Kamu coba kontak kepadanya supaya move on. Ya. Saya belum nanya langsung alasannya mualaf. Ya, tapi dengan jelas dia mengungkapkan bahwa ternyata setelah dia menyelidiki dalam ya kitab bahasa asli, dia tertarik dengan Islam. Iya. Saya sendiri ya pernah baca sebuah buku ya, ada seorang ahli hukum, dia salah satu dosen di universitas yang terkenal di Amerika. Dia seorang Kristen ahli hukum, lalu kebetulan saat dia ulang tahun dia diberikan hadiah. Ternyata dia buka adalah Al-Quran. Lalu dia baca ya, dari juz 1 sampai 30, dia menyimpulkan, dia ungkapkan bahwa dia banyak membaca literatur ilmu hukum, tetapi lebih ya lengkap, lebih sempurna adalah aturan atau hukum yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, dia katakan bahwa ya Al-Quran itu ternyata ya, mengungkapkan orang-orang Muslim itu semua telah diikat dalam hukum. Kemana saja dia pergi, dia istirahat, dia bangun, dia bekerja, telah diatur dalam Al-Quran. Aturan itu kan hukum. Jadi Al-Quran itu dia simpulkan selain memuat hukum-hukum individual, hukum rumah tangga, hukum sosial, dan hukum-hukum ya internasional. Nah ini dengan adanya ya penyelidikannya sehingga dia mualaf, mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya, memang kita melihat ya kebenaran itu bukan hanya dilihat dari publikasi kita sebagai Muslim, ya dakwah kita sebagai Muslim, tetapi kita melihat ya apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, yakni Musa dan Isa, itu searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Iya, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu searah dilakukan oleh orang Muslim. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus basuh kaki, Yesus mengakui Allah satu-satunya. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, kita melihat Isa Al-Masih berbahasa Aram, dan bahasa Arab sangat dekat dengan bahasa Aram. Memang ada bahasa Ibrani, tetapi dibandingkan di antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasanya Yesus Kristus. Jadi kalau menurut saya, Allah tidak pernah menciptakan agama baru, namun dia hanya memperpanjang. Ya, memperpanjang. Ya, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu terus menerus ya dilanjutkan oleh keturunan anak Adam sampai pada Muhammad SAW. Kita melihat searah. Mari kita melihat ya. Ada beberapa pakar mengungkapkan 75 tahun yang akan datang Muslimlah yang paling banyak dianut oleh penduduk bumi ini. Ya. Kita melihat apakah searah ya kepercayaan kita Muslim dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau pergi di suatu daerah ya mereka beribadah bukan di gereja tetapi mereka cari masjid lalu mereka berdoa, sholat. Nah ini menunjukkan
bahwa Bukan sholat, adalah agama yang benar. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam Al-Quran Yesus ya khusus ya diutus bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Tidaklah engkau diutus selain menjadi ya rahmat bagi sekalian alam. Demikian untuk sementara. Silakan lanjut. Mantap. Izin nanya sedikit sama Pak Dance. Jadi ada beberapa mukjizatnya dari Nabi Isa ya atau Yesus yang tidak terdapat di dalam Bible. Nah, saya mau tanya sama Pak Dance segini, Pak. Sepanjang Bapak mempelajari dulu waktu di agama yang lama, ada nggak mukjizat Yesus yang itu bilang bahwa dia tahu tentang keadaan orang itu di rumahnya ada apa aja? Ada nggak, Pak? Ya, memang tidak disebutkan itu. Rahasia seperti itu tidak disebutkan dalam Bible. Bahkan juga tentang ya kiamat juga dia tidak tahu. Cuma dengan jelaskan ya Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa apa yang dia hakimi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah yang mengutus dia berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya, saya pernah baca di Al-Quran, cuman saya lupa ya ininya ayatnya. Jadi saya ada catatan, cuma saya nggak pegang. Jadi Nabi Isa itu punya mujizat, itu bisa tahu bahwa dia ada makanan apa di rumah, lalu dia tadi makan apa, itu di Al-Quran ada. Tapi kalau di Bible nggak ada apa ya? Oh, nggak ada. Tapi kalau soal untuk berubah rupa itu ada ya, kalau nggak salah ya, merubah rupa gitu. Ya, itu ada, memang ada. Ya, lanjut silakan Bang Andi. Izin saya ambil alih dulu ya. Saya izin untuk supaya bisa saya naikkan teman-teman Kristen biar terjadi dialog lagi. Izin kalau bisa kawan-kawan muslim di bawah yang kirim permintaan, kalau bisa yang teman-teman Kristen dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa tahu, biar bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana pengutus dan mana utusan. Silakan kami kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini ada beberapa kursi kosong untuk kalian. Silakan teman-teman Kristen. Pada minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa juga dikencangkan tap-tap layarnya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Silakan teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan. Yang Muslim standby dulu, tahan dulu permintaannya. Oke, Bang Jakarta, selamat pagi. Bang Jakarta. Monitor Bang Jakarta. Oke, 3 kali dipanggil enggak menjawab, diturunkan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Tadi ada yang tertunda ke Pak Dance mengenai mualaf beliau. Kalau Pak Dance masih monitor? Masih ya? Anak pertama dulu kalau nggak salah yang paling menentang Pak Dance memeluk Islam ya. Apakah anak pertama itu udah mualaf juga Pak Dance? Waduh, nggak denger gua. Signalnya mungkin Bang Andi. Bisa jadi. Oke, ini ada Neng, ini kita sapa dulu. Neng, selamat malam. Iya. Sekarang apa suara saya sudah kedengaran? Oke, lanjut lagi. Ya, Kristen, Mbak. Ya, Neng, Kristen atau Muslim, Neng? Muslim. Oh iya, standby di bawah ya. Mohon maaf saya izin turunkan. Iya, kepencet Afwan. Siap. Teman-teman Kristen silakan ya. Lanjut Bang Andi. Ya, Bang Andi, apa suara saya sudah kedengaran? Sudah. Jadi yang mualaf itu adalah yang menentang itu. Masya Allah, luar biasa. Iya.
Oh jadi anak pertama yang menentang banget Iya, gitu ya. iya, iya. Pak Dance mualaf, terus dia yang mengikuti Pak Dance gitu ya. Iya, 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 betul. Sama. Tepuk tangannya, host. Ya. Iya. Allah. Oke, oke. Keluarga inti sudah berapa yang mualaf Pak Dance? Keluarga inti ya, termasuk saya dengan anak tadi, anak yang saya sebutkan tadi. Perempuannya dia ya? Ya, dia pria. Oh pria, Masya Allah. Tapi dengan jelas kedua anak saya itu yang tertua dan yang paling bungsu itu perempuan, mereka sudah ya mengerti, ya sudah mengakui walaupun mereka belum mualaf, tetapi mereka menganggap bahwa Allah itu satu-satunya, bukan dua apalagi tiga. Itu sudah mereka akui itu. Ya. Dulu kan Pak Dance itu seorang pendeta yang terkenal di Sulawesi Utara ya. Kenapa sih harus Islam Pak Dance? Anda kan pendeta dulu, kenapa harus Islam? Aduh ini lagi. Ya, karena kan gini, waktu saya sebagai pendeta, saya juga mengajar di sekolah tinggi agama Kristen itu terakreditasi. Ya, saya juga jebolan di situ. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris dengan Islamologi. Jadi pada saat saya mengajar, saya belajar lebih dahulu. Ya. Dan saya mulai Pak Dance, saya potong, apa itu Islamologi? Apa itu Islamologi? Komparatifkan. Ya, Islamologi ilmu tentang Islam. Jadi persyaratan untuk menjadi sarjana teologi itu mesti ya mendapatkan satu mata kuliah yakni Islamologi. Ya, saya melihat ya ada teman-teman saya yang mengajar Islamologi itu mengajarkan Islam untuk mahasiswa ya mencari-cari kesalahan Islam gitu. Itu saya melihat begitu. Tetapi saya pada saat itu mengajar ya mengungkapkan kepada mahasiswa bahwa Islam itu benar. Justru ada mahasiswa mengatakan, oh kalau begitu Pak Pendeta, apakah boleh saya masuk Islam? Ya silakan, tidak apa-apa. Itu hidayah gitu. Oh jadi cara mengajar pendeta Dance dulu ya, mengajar Islamologi beda sama pengajar yang lain, begitu? Ya. Saya punya teman yang pakar Islamologi, ya. Seperti si Yosias Lengkong itu, dia itu sok tahu bahasa Arab dan dia juga punya ilmu tentang Islamologi, tetapi pada dasarnya ya tidak searah dengan Islam itu sendiri. Tapi kita tidak perlu menyalahkan seseorang ya. Dengan jelas saya sebagai dosen pada saat itu ya sudah mengakui Islam itu benar. Dan di mana-mana saya juga justru ya telah menceritakan ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Ya, cuman resikonya saya dianggap palsu, dianggap pendeta palsu karena mengakui Islam itu sendiri. Ya. Iyalah Pak. Kalau Islamologi itu kan pengajarnya ya harus Islam itu jelek, Islam itu tidak baik. Kalau Pak Dance sebagai pengajar Islamologi Islam itu baik, ya dia bencilah Bapak sebagai pendeta gitu. Iya begitu. Iya, Pak izin saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Mudah-mudahan ini ya menjadi edukasi buat kita. Apakah saya diizinkan untuk profil saya ini dibesarkan? Host, minta Izin, tolong Pak. Ya, enggak lama kok, cuman 2 menit saja. Host boleh dibesarkan? Nah ini. Nah ini selalu di framing oleh oten-oten itu, ya. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 14, ya. Di sini disebutkan, ya,
Kita lihat sini. Kai hologos sark egeneto. Nah, dalam terjemahan Lai, ya, firman itu telah menjadi daging. Ya, namun kalau saya perhatiin kata egeneto itu bukan menjadi. Oke, mari kita lihat strong number-nya. Ya, kita klik di sini. Nah, akan muncul ini. Jadi ini bukan diterjemahkan menjadi, tetapi di sini arise. Arise itu muncul dan juga nampak. Lalu kedua, be assembled. Assembled itu dipasang. Ini memiliki makna bahwa firman itu diterima oleh Yesus sebagai manusia. Jadi firman itu ya masuk kepada Yesus sebagai manusia yang memiliki daging. Itu artinya, apakah ada dalilnya yang artinya? Apakah ada dalilnya yang mendukung ini? Pada ayatnya yang ke-32, masih Yohanes pasal 1. Ketika Yohanes melihat ya roh turun seperti burung merpati hinggap kepada Yesus, maka inilah bukti ya roh itulah yang mengilhami sehingga Yesus ada dua cara dia menerima firman. Pertama, dia bisa dengar langsung dari Allah, dan kedua, jiwa Yesus yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi dan perasaan ya diilhami oleh Roh Kudus. Jadi di sini benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes 17 ayat 8. Dia menerima firman dan firman itu telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, jadi di sini bukanlah firman itu menjadi manusia, tetapi firman itu diterima oleh Yesus itu sendiri berdasarkan pada pengertian bahasa Yunani. Mari kita melihat. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pengertian firman itu adalah logos, ilmu, atau kalimat Allah yang telah dibukukan. Bukan sosok menjadi Yesus. Kenapa? Karena Kejadian pasal 1 ayat 3 berfirmanlah Allah. Jadi di sini Allah mengeluarkan firman-Nya, bukan Yesus sebagai sang pencipta. Ya. Mari kita melihat dalam Bible, ya. Pada ayatnya yang ke-32, Yohanes masih saya berbicara tentang Yohanes, ya. Pada ayatnya yang ke-32 disebutkan selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Lalu kita sorong ke bawah ayat yang paling terakhir pada Yohanes pasal 1 ini ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Ternyata roh itu adalah malaikat-malaikat dari Allah yang turun naik kepada Yesus. Jadi ini searah dengan Al-Quran. Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Ya. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia atau orang yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus atau malaikat ciptaan Allah. Nah, kita melihat Ibrani pasal pertama ayatnya yang ke-13 dan 14. Kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Jadi di sini malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang diutus
untuk melayani mereka yang akan diwarisi keselamatan. Termasuk Yesus dikuasai oleh malaikat makhluk roh itu sendiri. Nah, saya comparekan pada Bible saya, ya. Ini Bible yang tua dan termasuk, ya, Bible yang searah dengan teks asli. Mazmur 104 ayat 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat. Jadi di sini malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk roh yang kuat. Sekali lagi saya simpulkan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dalam versi Muslim Roh Kudus itu adalah malaikat. Demikian, silakan. Mungkin sudah ada Oten di sini, silakan Pak. Lanjut. Oke. Biar dikecilkan saya. Ya, makasih Pak Danca. Kalau Pak Danca tadi menjelaskan itu disambung ke Yohanes 17:8, bisa masuk itu barang. Tapi secara keseluruhan, semua yang ada di muka bumi ini berasal dari Sang Pencipta itu berfirman. Kalau di Islam itu kan jadilah melalui proses kun fayakun itu. Tapi kalau Anda dari asal tadi dibawa ke Yohanes 17:8 bisa masuk. Iya, betul. Dalam proses penciptaan, ya Sang Pencipta itu hanya berfirman mencipta. Kira-kira begitu ya Pak Alang, kesimpulannya. Iya, betul. Ya. Silakan yang baru naik. Yang kedua tadi ada yang Pak Danca sebut tadi pendeta Josias Lengkong itu PhD. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita sering diskusi kok di Zoom dulu sama Bang Juma juga pernah. Ada di videonya di Zulkifli Mabas itu. Yang ada dosen Islamologi juga itu. Belum nggak ada apa-apanya ketemu Bang Juma dulu. Saya kasih pertanyaan juga, dia bilang kamu pertanyaan anak kecil. Sampai sekarang aku diblok WA-nya Pak itu. Pak Josias Lengkong kalau masih mendengar, ayo kita diskusi lagi. Ternyata Anda terbuka, Anda termasuk dosen Islamologi juga ya. Pak Danca, bagaimana seorang mengajar Islamologi, dia sendiri nggak bisa membaca Al-Quran? Jadi mereka saling membodohi dong sesama mahasiswa. Seperti Esthetinias, dosennya dari Kristen juga, mempelajari dan mengajar Al-Quran, mengajari Islam kepada mahasiswanya. Ini sama aja, orang buta menuntun orang buta, ya saling membodoh-bodohi. Pantasan alumninya semuanya itu nggak ada ilmunya gitu. Itu kesimpulan saya, orang-orang yang belajar Islamologi. Jadi STT ini ya tolong kembali belajarlah Islam kepada orang yang ngerti Islam. Jangan belajar Islam kepada edis. Jadi nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti apa-apa. Itu ya Bang Daman ya, setuju ya? Oke, saya izin sapa dulu Bang Ya, Jerry. lanjut. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Bang Jerry. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Oke, terakhir ya. Bang Jerry monitor, silakan ngomong Bang. Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau sudah bosan di Kristen, tinggal kirim permintaan. Kami siap mendidik Anda supaya mengenal Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Silakan yang teman-teman Kristen yang sudah bosan dengan Kristen, nggak mau lagi sembah anak manusia, silakan kirim permintaan. Nggak usah takut kayak pendeta kali ini. Aku di chat tadi, pendeta Advent takut diskusi sama Bang Zuma kan. Oke, Bang Baraki, Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam. Halo Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, saya mau ngomong sama Bang Zuma aja. Sebentar Bang, sebentar, mohon maaf. Anda Kristen atau Muslim? Saya Muslim Bang. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengucapkan wabarakatuh. ini terima kasih sama apologet Muslim ini yang telah membantu saya. Istilahnya banyak yang kita dengar dari penjelasan Bang Suma ini, akhirnya kan saya bisa
meyakinkan satu orang Kristen yang bisa masuk Islam gitu. Itu kejadiannya waktu saya di Jepang. Cuman yang jadi permasalahan sekarang saya Bang Suma, begitu kita pulang dari Jepang, dia kan akhirnya meninggal, dia kembali ke keluarganya, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap tidak mau. Yang jadi pertanyaan sekarang saya menjadi ini Bang ya, dia itu dikubur dalam keadaan Kristen itu. Jadi waktu di Jepang itu kita mualaf di kedutaan besar Jepang itu, di kedutaan besar Indonesia itu di Jepang itu di AMI, Asosiasi Masyarakat Islam Indonesia. Jadi begitu kita pulang ke Indonesia, dia kembali ke keluarganya lagi, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap nggak mau gitu. Dia sudah bersumpah, dia sudah meyakini. Ya ini terus terang kita dengar dari apologet Muslim ini, saya kasih penjelasan sama dia, akhirnya dia mau mengakui Muslim gitu. Dia bersyahadat di Jepang waktu itu. Cuman dia yang saya jadi pikiran sekarang waktu dia meninggal itu dikubur dalam keadaan non Muslim gitu. Baik, izin Bang, udah 2 kali disampaikan. Kita tanya dulu Gurunda sudah monitor atau belum. Bang Zuma, monitor? Bang Zuma kayaknya masih jauh dari perangkat. Iya, masih jauh dari perangkat. Mungkin gitu aja mungkin Bang ya, nanti saya sampaikan pertanyaannya sama Bang Zuma. Oke Bang ya. Biar kita naikkan teman-teman minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Siap. Berjuang terus Bang. Ya jangan putus asa, terus menerangi oten-oten yang otaknya sudah nggak benar semua ya. Oke Bang. Lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Host ya. Siap, boleh saya menyampaikan suatu, menunggu Oten. Silakan saya menyampaikan ini, mudah-mudahan Oten terpancing ya. Silakan. Dan mumpung Bang Suma ya mungkin jauh dari perangkat. Tapi hati-hati menolo Pak, nggak boleh terlalu menolo gitu loh Pak. Iya. Pada saat saya berbicara, jika sudah ada Oten naik ya, cukup host mengingatkan saya ya. Oke, mari kita melihat. Ya, saya menyampaikan beberapa ayat yang penting yang perlu kita ketahui bagi para apologet dan juga bagi umat Kristen yang mau mualaf. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Islam itu benar dan Yesus Kristus sama searah dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran sebagai utusan. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi, artinya Yesus benar-benar adalah utusan. Kedua, Matius 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kata Hosana berdasarkan kamus Alkitab yang dituliskan oleh Lai, ya, berilah keselamatan, ya, permohonan doa. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, Hosana bagi anak Daud, berilah keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud dijuluki, ya, Yesus. Nah, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Di sini orang banyak yang di depan dan di belakang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mendoakan Yesus. Nah, kalau dia adalah Tuhan, tidak mungkin dia didoakan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah rahasianya. Ternyata Yesus mengklaim Allah satu-satunya, bukan dia. Matius pasal 16
nomor 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kalau kita perhatiin, Yesus disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, ibarat seorang raja pada saat dia melakukan dirinya, memerintah sebagai raja, dia diurapi. Sesudah itu, roh Tuhan menyertai dia. Jadi di sini ada 3 tokoh mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi, yang dipenuhi oleh roh. Pertama, Petrus mewakili para rasul. Kedua, Yesus sendiri. Dan ketiga, Tuhannya Yesus. Matius 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini. Karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, lagi-lagi Yesus menegaskan bahwa Bapa hanya satu di sorga dan Dia adalah yang diurapi, Dia di bumi. Artinya Yesus melarang dirinya disebut Allah, disebut Bapa, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus menegaskan bahwa Bapa lebih besar daripada Dia. Tetapi ya teman-teman saya, para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiga Allah. Ini sungguh-sungguh menyesatkan, tidak berdasarkan Bible. Ya. Baik, izin saya langsung cut aja pada ya. Kebetulan ada 2 orang kawan kita naik, ada Bang Jo sama Bang Tony. Selamat malam. Ya, ini selingan saja Pak ya, selingan saja. Siap. Ya, oke. Silakan lanjut. Pak Tony sama Pak Jo, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya Bang, monitor. Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum. Yang mana yang Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Silakan Bang Tony, Kristen atau Muslim Bang Tony? Mikrofonnya dibuka. Yang lain di-mute dulu biar tidak doubling. Bang Tony, Bang Aldi Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony, monitor Bang Tony. Silakan panggilan terakhir untuk Bang Tony, tidak buka mute-nya, Anda saya turunkan. Maaf Bang, kepencet Bang. Maaf, Oke, makasih. saya Muslim. Maaf. Assalamualaikum Turunkan Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang Muslim, standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar kita terjadi dialog, diskusi lintas agama. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Ini doubling di mana ya? Di Padance. Padance izin di mute dulu Padance. Biar tidak doubling. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut karena tadi ada aku sambil chat ST, teman-teman tahu ST kan? Itu ku minta sekali-sekali ajak pendetanya. Tapi apa jawabannya? Pendetanya takut katanya. Oke Bang Barak, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Kami kasih kesempatan biar cepat kita, karena dari tadi kita tidak ada teman Kristen yang diajak diskusi, diajak dialog. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim standby. Kalau bisa jangan kirim permintaan untuk naik biar kita tidak salah menaikkan gitu teman-teman Muslim ya. Standby dulu. Takut jemaat kalau pendeta diinjil Bang semua. Ya silakan teman-teman Kristen. Ya Bang Hasim dari tadi minta naik, Kristen Muslim. Bang Hasim. Bang Hasim. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau mau atau sudah bosan mungkin teman-teman Kristen ini di Kristen, udah bosan nyembah manusia yang bertulang belakang, silakan naik di Komal Diskusi Lintas Agama biar diberikan pencerahan. Bang Napi, selamat malam. Napi. Malam. Kristen Malam, Bang. Pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Jangan dikit nggak Pak? Saya sih Kristen, menyapa pengikut Muhammad. Baik ya, satu-satu Bang ya, sabar ya, tenang. Ya, silakan. Ya. Samsul Suryati, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Selamat malam, Kristen atau Muslim?
Samsuryati. Turunin aja. Oke, silakan Bang Andi. Iya bang, kami Muslim pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad. Kan nggak salah kan? Enggak bang. Oh, pas. Kalau ada pengikut Muhammad, siapa? Muhammad baru salah ya. Salah itu bang, Nabi Muhammad bukan Kalau Tuhan. menuhankan Muhammad baru salah. Ya, yang menuhankan manusia itu Kristen kayak Anda. Ya, kenapa kalian mengikuti Nabi Muhammad? Nah, kenapa? Kalian mengikuti Nabi Muhammad? Ya karena Allah memerintahkan mengikuti beliau. Di mana ayatnya Allah memerintahkan Muhammad? Bang Andi, Bang Zul. Iya, Yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kakeknya iblis ini ya, kakeknya iblis ini cuma ini. Gini, saudara. Yesus menubuatkan datangnya Bukan iblis. pertanyaan saya kakek iblis. Dan Yesus mengatakan iblis itu bergelar Kristus. Kakek iblis. Sekarang yang mengikuti Kristus siapa? Kakek iblis. Saya atau saudara? Di mana Allah memerintahkan? Kata Yesus, penyesat itu, iblis itu bergelar Kristus. Dan Kristen itu gelarnya pengikut Kristus. Kualitas pengikut Muhammad. Seperti itu. Kualitas pengikut Muhammad. Kualitas begini. Yesus memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad. Dalilnya jelas. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kurang ajar gak orang ini mute. Tapi ketika dia datang, yaitu Nabi Muhammad, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penyesapan dunia akan dosa. Gitu. Ini kakek iblis. Jadi Yesus mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan Yesus sendiri di dalam kitab Muhammad. Jawab Jumab, kakek iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu cuma biar kuat Perintah Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kepada Kristus. Di mana? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Dibanggakan orang Muslim, tidak malu orang Muslim Tetapi banggakan kamu kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Kalau cuma mau curhat, cuma mau merepet, ya kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu, Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Dalam bahasa Ibrani, Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen. Karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT, dan seterusnya. Ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa? Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja. Hanya alat
untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Orang Kristen, apapun titelnya, sehebat apapun dia memahami Bible, dia tidak sanggup kemudian menunjukkan data valid tentang keilahian Yesus anak Maria. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetapi karena Kristen ini adalah pengikut dan penyembah Kristus, maka Kristen mencoba untuk memakai dua oknum. Jadi dia memakai oknum Yesus adalah manusia, mereka pakai untuk apa? Untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk menjual mukjizatnya. Tapi sebenarnya yang mereka ingin jual itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Sahabatku Bahar Matius. Itu. Jadi orang Kristen itu menjual dua sosok, satu nama. Tiada ilmu kau nih. Jadi Yesus Kristus anak Maria dijual dan juga Yesus Kristus sang penyesat juga dijual. Kristen menggabungkan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah setan digabung menjadi satu sehingga mereka sering mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itulah dia. Nah, jadi yang mereka hanya sampaikan itu adalah kebohongan, teman-teman sekalian. Mereka bukan mengikuti Nabi Isa, enggak. Mereka tidak mengikuti anak Maria, enggak. Yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau ada yang mau berdebat di sini, silakan. Kita kupas tuntas materi ini, bahwa sebenarnya kalian itu penyembah setan, bukan penyembah anak Maria. Baik, izin saya sapa Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Monitor Bang Denis. Panggilan kedua untuk Bang Denis. Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Ini aja dah. Gak ada yang gelisah selain ini. Mas Pandi, kalau ada penghujang naik begitu, biar jangan di kick, biarin aja dia memperlihatkan kemampuannya. Ya. Bahwa mereka ya saudara, ya. Mohon izin Bang Andi. Kristen. Iya, oke. Anda Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus ada berapa Kristus? Juru Kristus selamat banyak. dunia ada berapa? Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Melakukan banyak mukjizat. Sabar dulu, Kristen yang kami diam dulu, imani. Lukas 2 ayat. Gantian kita, monyet. Kalau saya sudah berbicara, kau jangan kayak kerah. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Paham? Paham? Manusia tak berakal. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Oke? Jangan kayak jangan menggonggong terus kayak makananmu itu. Sabar. Kita mau memberikan itu kan. Kita mau memberikan edukasi. Udah kamu turun. Kamu turun nyet. Nyet, kamu turun. Tempatmu di neraka bukan di sini. Matius 24 nomor 24. Jelas itu ya. Sebab Kristus palsu akan datang. Kalian itu pengikut Kristus. Nah, untuk mengetahui pengikut yang Anda ikuti itu Kristus palsu atau bukan, mari kita uji berdasarkan dalil. Oke? Jangan nyerocos. Santai, relax. Tunggu sampai selesai saya ngomong. Habis itu Anda ngomong. Gitu. Tadi anak monyet kalau mau diskusi, naik, biar tak ajarin caranya berdiskusi. Dinaikkan kembali si monyet tadi tuh. Siap Kanda.
Tapi jangan kau bawa tabiat monyetmu di sini ya. Kau jadi manusia lah. Sekali-sekali kau jadi manusia. Kalau kau diskusi dengan manusia, kau jadi manusia dulu untuk sementara. Nanti ke gereja baru kau berubah jadi monyet lagi. Oke, jangan panjang-panjang. Sekarang kau jawab. Kristus mana yang kamu ikuti? Silakan. Oke, aku jawab. Kristus yang kami ikuti tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Yesus. Itulah Kristus yang kami ikuti. Itu manusia atau bukan? Manusia ilahi. Dari mana kau dapat ilahinya? Dari mana kau gabungkan antara manusia dengan ilahi? Coba saudara jelaskan bagaimana ceritanya ada manusia ilahi. Setahu saya, yang bergelar manusia ilahi itu cuma Timotius, anak angkat Paulus. Yesus tidak pernah bergelar manusia ilahi. Kenapa Anda Timotius lahir dari perawan. Apa? Timotius lahir dari perawan. Timotius lahir dari perawan. Jadi maksudnya kalau dia lahir dari perawan itu artinya dia itu Tuhan gitu. Kau kata Timotius adalah manusia. Nanti dulu, sabar. Dengarkan. Seluruh anak pertama itu lahir dari perawan. Kenapa? Kenapa nangis? Mamamu sebelum melahirkan, dengar. Mamamu ketika melahirkan dia bukan perawan. Dia punya suami macam mama kau juga melalui persetubuhan. Dia punya suami. Dia punya suami, artinya kalau dia punya suami dia tidak perawan. Gitu. Macam kau tiada ilmu nih Zum. Lah, kamu yang tak ada ilmu. Semua anak pertama itu adalah anak dari seorang perawan. Kecuali mungkin dari kalian. Emak kalian itu mungkin tidak perawan lagi ketika bertemu dengan suaminya yang sah. Yang merusak perawan daripada istrinya itu adalah suaminya sendiri. Sehingga anak pertamanya lahir dari seorang perempuan yang perawan. Perawan yang digagahi oleh suaminya yang sah. Jadi seluruh anak pertama itu berasal dari diam dulu, nyet. Nyet. Diam. Kalau saya masih bicara nyet, kau diam dulu. Pisangnya belum saya lempar ke mulutmu, paham? Monyet. Mainkan aja. Mainkan aja. Nama kau bukan bersetubuh dengan bapak kau. Kutanya dulu kamu. Mamamu itu melahirkan anak pertama itu, dia bukan perawan tadinya. Tiada ilmu kau nih. Monyet turun di bawah kalau macam gitu, tiada ilmu kau nih. Iya udah kau ke bawah monyet. Kamu sudah dengan sadar mengakui emakku sudah tak perawan lagi ketika menikah sama bapakmu gitu. Dasar anak lontong. Semua anak pertama kalau dia itu mengikuti syariat Islam, ya itu mereka semua lahir dari seorang perawan. Maksudnya perawan tadinya digagahi secara sah oleh suaminya, lahir anak pertama dari keperawanannya, tuyul. Jadi kalau Anda mengatakan orang lahir dari perawan itu adalah Tuhan, mati sudah kau sembah semua itu anak tunggal, anak sulung. Memang cocoklah kau jadi Kristen. Kau tabiatmu kayak monyet. Bang Aura, bising kali. Ayo monyet lain naik. Bang Aura, bising kali. Sebelumnya salam kenal ya dari saya agama Katolik, Bang. Bagaimana konsepnya, Bang? Silakan Bang. Katolik, saya tadi Bang, apa yang dibahas, Bang? Ya, yang dibahas itu Kristen ini menyembah manusia atau bukan manusia? Oh, itu. Ya, saya dari agama Katolik bisa menjawab itu. Silakan saudara. Silakan ditanyakan apa yang paling penting di dalam. Soalnya saya nggak bisa menjawab kalau terlalu nggak penting. Ya, ini pertanyaan saya. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Ya, begini Bang.
Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Pernubuatan Aduh, Yesaya. bukan itu yang saya. Ngapain kau curi-curi kitabnya Yahudi? Nggak perlu. Kitabmu aja langsung. Filipi 2 nomor 6. Dewa nuzul menjadi manusia. Gitu aja kok repot. Di mana Ngemis-ngemis. datanya disebutkan? Pertanyaan saya, kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Jawab. Saya menyembah Tuhan. Manusia atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia tapi Tuhan. Bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria. Betul? Tapi itu roh Allah yang dilahirkan sama Maria. Berarti kamu nggak menyembah anaknya Maria. Betul? Begini Bang. Begini nasib. Yesus itu bahwa Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Aduh, ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Ilmu dari mana? Aduh, berat saudara. Apologetik Islam ini agak miring ya. Saudara. Dari mana kau dapatkan? Yang kamu ingin sampaikan itu Filipi 2 nomor 6 kan? Di Filipi 2 nomor 6. Kita belum menjelaskan. Abang sudah cekcok. Iya, bukan masalahnya. Anak Maria ini manusia atau bukan? Kutanya dulu. Iya, abang niat bertanya enggak? Justru saya bertanya, tapi saya membutuhkan jawaban yang jujur. Saya jelaskan. Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Ya, belum saya jelaskan, abang sudah berbicara. Jangan berbohong. Itu, Bang? Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Niat bertanya enggak, Bang? Saya belum jawab, abang udah bicara. Ya sudah, silakan Anda jawab. Saya belum bicara, abang udah menjawab. Jadi Wahyu dirahmah, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, pertanyaan saya jelas. Makanya diam dulu, biar saya yang diam. Kalau Oke, memang silakan. pertanyaannya saya menyembah manusia atau bukan? Silakan. Saya bisa jelaskan itu, Bang. Di ayat Maria kita, melahirkan kucing atau melahirkan manusia? Jawab. Iya, betul. Sebentar. Kan saya kan dari agama Katolik ya. Berarti saya pakai perjanjian lama kan? Itu kitabnya Yahudi. Kecuali Anda dari Yahudi, baru pakai kitabnya Yahudi. Itu masih dilarang orang makan babi, Bang. Ini orang Kaliteng, kitabnya perjanjian baru, surat Paulus. Ya, itu kan untuk Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Mana itu? Yang berasal dari sperma Daud. Ayat Roma 1 nomor 3 ada di bawah meja itu. Sperma Daud. Dia nggak tahu nanti ke sana banyak, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Bentar. Ada motor di sini. Iya, jual. Tentang anaknya dari Roma 1 ayat 3 ya. Ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bentar saya jelaskan. Matikan efeknya, Bang. Efek yang tepuk tangan itu yang ketawa-ketawa itu matikan dulu. Ya Bang. biarin aja orang lagi happy kok dengarkan kelucuanmu. Supaya kita fokus jelaskan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Ini saya jelaskan ya. Ya. Bukan asumsi, Bang. Bukan asumsi. Silakan. Ya. Bukan asumsi ya. Iya. Di sini dijelaskan dari keturunan Daud. Karena Iya. Yesus memang keturunan Daud. Iya. Tapi jika abang bertanya dari sperma siapa, bolehkah abang tahu itu suaminya Maria itu siapa? Suami Maria itu Yusuf. Iya, tapi dia enggak ini. Bentar, saya cari lagi. Suami Maria kan Yusuf ya?
Ya. Ya. Terus? Bentar, saya cari lagi. Mau kemana? Ke ini Seorang aja bagus. seorang Yohanes 3 nomor perawi 6 aja. Yohanes 3 nomor 6 bagus. Oh, Cocok Yohanes itu. 3 ya, nomor 6. Iya, baca. Bentar ya, saya baca ya. Iya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria daging nggak? Maria daging, tapi dia mengandung Melahirkan roh. apa? Melahirkan apa kalau daging? Menurut dalil itu. Melahirkan manusia, tapi bukan daging, roh. Mati nih dia. Rusak mesin. Ganti mesin aja bang. Rusak. Bentar bang. Abang tanggapannya gimana bang soal Roma Yesus ini, itu Roma 1 ayat keturunan 3? Daud. Keturunan Daud. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Spermatodaud. Iya, tapi ada nggak di situ tafsirannya bahwa itu terlahir dari sperma bang? Di situ ada Artinya nggak dijelaskan? keturunan. Gen. Daud. Iya, Berarti dalilnya mana? Dalilnya mana bang? Loh, Roma 1 nomor 3 itu loh. Dalilnya mana bahwa dia lahir dari sperma? Ya Dalilnya mana bang? Itu Roma 1 nomor 3. Iya, dalilnya bahwa dia lahir dari sperma di mana bang? Bisa nggak Roma ditunjukkan? 1 nomor 3. Iya, keturunan Daud, tapi memang spermanya dari mana bang? Dari siapa Ya dari bang? Daud. Dalam bahasa aslinya itu sperma. Iya, dalilnya ditunjukkan. Spermatodaud artinya sperma dari Daud. Memang Daud pernah menghamili Maria? Saya tanya bang. Daud punya bini. Iya, siapa namanya? Daud punya bini Siapa bernama namanya? Arya. Berseba. Siapa? Berseba. Berseba, bukan Maria ya? Bukan Maria ya? Maria itu keturunan daripada Daud. Berarti ibunya Yesus, ibunya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang sperma itu? Lah, Roma 1 nomor 3, Cak Kangkung. Roma 1 ayat 3 ya? Yuk, Puput. Roma 1 ayat 3. Bukan. Lah, bukan. Gimana bang? Roma 3 nomor Roma 1 ayat 3. Tentang ayatnya. Tentang anaknya. Ya. Abang bisa buktikan Yesus itu anak Daud? Lah iya itu kan astagfirullahaladzim. Dalilnya mana? Roma 1 nomor 4200,3 FN. Itu dia. Gak ada yang 4.000 yang kami bang. Alamak. Mesinnya rusak. Lagi upload ini. Kembali ke topiknya, yang dilahirkan Maria siapa? Bang. Begini saja bang. Saya bisa kan bertanya. Gimana kau mau bertanya, dijelaskan pun jawaban saya nggak akan pernah bisa masuk di otakmu. Saya bisa nggak bertanya sekarang bang? Ya coba. Saling kirim jawab pertanyaannya, karena ini kan diskusi. Coba. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Coba. Ya, sekali saja. Coba. Nanya lagi nih. Bentar ya. Ya. Nah, kalau yang kayak begitu, lihat aja. Karena bukan hanya Yesus kemudian yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu dari sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus nanti dibaptis baru nampak Roh Kudus di situ seperti burung merpati. Begitu jawabannya. Gimana? Benar tidak? Bang, begini bang. Boleh ya? Benar tidak jawaban saya? Boleh nggak saya tanya sekali saja bang? Loh, tadi nggak bertanya rupanya. Saya boleh nggak bertanya sekali saja Tadi bang?
Tadi kamu sudah bertanya lu. Gololo. Si panda sana nanti. Waktu masa kita belum Katolik kita tantang. Danggi mo mareko dak musengke pea. Demu patuak. Iyo natoraya ko. Iyo, isolasi raki. Oh iya, betul aja. Tanda itu raya ko. Toraya. Jadi maksudnya bang. Perokok. Dan lah bisa lakpedan nanti. Ya betul kusang aku. Bang. Apa nasanga to pia bebe? Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Lah tadi kan Anda sudah bertanya. Belum tadi. Sudah. Al-Quranmu. Tentang Al-Quranmu. Oh, Ada nggak tadi saya tanya? Tentang Al-Quran. Oh iya, silakan. Ya. Ada nggak tadi saya tanya? Silakan. Dalam Al-Taubah ayat 1-3 tentang apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka. Makanya apa ini? Apa? Surat Taubah. Surat Taubah ayat keberapa? Ayat inilah yang memecahkan apa? Pancasila itu. Oh, kamu sudah pernah diperangi? Toraja pernah diperangi orang Islam? Ya ini kan ayat ini kan memerintahkan kepada orang-orang kamu untuk memerangi orang kafir. Bagaimana itu? Sekarang pertanyaan saya, pernah ndak orang Toraja diperangi sama umat Islam? Pertanyaan nggak pernah, tapi pertanyaan saya, ayat ini artinya untuk apa ini bang? Memerintahkan orang-orang untuk memerangi orang Kristen. Berbicara mengenai perang pada saat itu. Memerangi orang kafir di sekitarmu. Yes, pada saat perang, pada saat orang kafir memerangi umat Islam, lalu kemudian umat Islam membalas, di situ terjadi gencatan senjata. Tapi ternyata orang-orang kafir mengkhianati perjanjian gencatan senjata itu. Maka muncul besok kita bang ketemu di Masjid Bolu bang. Saya lagi nih bang. Oh udah lah ya. Saya pamit dulu bang. Mau kemana? Mau kencing bang. Oh, jangan lupa minum kembali kencingnya ya. Lanjut. Saya undang ya bang ya. Saya undang besok bang. Terrokok kan juga bang. Bang, berani kuraka jong Masjid Bolu masya bang. Beranilah. Besok kita ketemu ya. Follow ya. Boleh. Diskusi ya. Iya. Besok ketemu kita di Makale ya. Bukan bang, di Masjid Rantepao bang, pusatnya. Iya Pak, Rantepao. Iya. Rantepao ya. Iya. DM aja besok ya, kita diskusi ya. Baik paman. Biar saya yang DM, nanti kumpul semua teman-temanmu yang Kristen, Pastor Romo, pendeta. Bukan, kita satu-satu. Enggak. Tidak bisa, harus banyak lawannya Bang Zuma, nggak bisanya satu orang. Enggak bang. Habis itu baru kita ke Londa ya. Kamu kan bukan Suma bang. Iya, tadi katanya mau kebelet pipis. Lalaku mau masuk mengiru. Woi, ambil nape lalaku mengiru. Ngande babi. Terus berkata sangat sama nih. Tanda salam le. Iya, maksudnya kita kan besok kan diskusi bang. Iya. Oke. Saya boleh bertanya, Saudara Aura? Boleh saya bertanya? Oke, gua. Tanya aja lah. Oke, baik. Kenapa orang Toraja itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Kutanya tahu nah. Kecuali kamu. Wah. Sudah senang tadi. Ditombak lagi. Kenapa bang? Pertanyaannya kurang jelas bang. Kenapa orang Toraja itu cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kecuali kamu? Kenapa? Terus? Kok terus pertanyaan saya? Kenapa itu orang Toraja kan? Cantik-cantik. Orang Toraja cantik-cantik. Iya, dan ganteng-ganteng. Kecuali kamu. Wah, karena orang Toraja itu ganteng-ganteng bang. Mati nih ya.
Apa? Berani lagi. Ya sudah dulu bang ya, sudah dulu. Ya. Saya lagi minum bang. Ye. Nggak baik kita debat bang kalau lagi minum. Iya, lanjutkan. Orang mabuk diajak ngomong, anak sekolah. Lebih bagus dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Ini masih terarah. Kalau dia tidak mabuk, oh lebih parah lagi. Iya juga sih. Kayak tadi. Karena kalau dia mabuk begini, tidak ada kesempatan untuk akal-akalan. Jujur apa adanya. Ya toh? Tapi kalau dia lagi tidak mabuk, akal-akalannya muncul. Menghina, menista, itu muncul semua itu kalau dia tidak mabuk. Tapi kalau tidak mabuk dia ngomong kayak orang mabuk. Ya itu dia, lebih parah dari orang mabuk. Iya juga sih. Bang Zuma banget ya ngadapin yang kayak gitu ya. Kenapa? Sabar bener ngadapin yang kayak gitu. Asal jangan yang ngeyel bang, yang kayak tadi yang kupanggil monyet. Ya itu parah itu. Itu sudah lama pasien saya tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf bergabung. Salam dari Sulawesi Tengah. Ya, di mana di Sulawesi Tengah Mbak? Saya di Palu Timur bang. Hah? Di pusat kotanya di Palu Timur di Jalan Dr. Sutomo. Oh iya. Saya juga Bugis, Ogi Sinjai. Oh. Sudah lama di Jawa enggak? Di mana? Di Jawa Sulawesi. sudah lama. Bukan Jawa bang, Sulawesi. Oh di Sulawesi juga? Iya, Sulawesi. Oh, astagfirullah. Besar lahirnya di sini. Cuman bapak pendatang dari selatan Sinjai. Gitu. Sinjai berarti Bugis dong? Iya, Bugis. Kenapa dialeknya kayak orang Jawa? Atau mungkin karena di sini bergaulnya banyak yang ini teman-teman itu yang seangkatan tuh banyak orang Jawa. Pantesan sekali ngomongnya mirip sekali orang Toraja. Iya, gimana kabar di sana di Palu? Alhamdulillah bang baik. Jalan-jalan bang ke Sulawesi. Mati ya, jauh kali itu. Mati nih. Banyak pakan reangnya di sini bang. Ada kaledo. Apa itu? Ada kaledo itu sejenis tulang sapi, tapi yang iganya itu bang. Tulang sumsumnya itu. Kalau di sini namanya coto. Saya sering makan coto bang. Di sini kalau di Palu banyak penjual coto rata-rata orang Makassar. Oh iya. Kalau di sini kan Dewi di sini kalau di sini calode itu tulang biawak itu. Ada nggak ini? Ada nggak makanan yang paling menyeramkan di Palu sana? Kalau di Palu sih makanannya paling menyeramkan. Kalau buat saya sih apa ular kayaknya bang ya? Oh, belum ada papanya itu. Dibandingkan kami di Sulawesi Selatan ini belum ada papanya. Makanan yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan itu apa? Mau tahu? Mau tahu? Apa? Sop saudara. Saudaranya aja di sop. Kalau di sini, kalau untuk di Sulawesi bang, alhamdulillah. Kalau untuk makanan rata-rata kebanyakan ya halal, rata-rata banyak yang halal lah. Kalau untuk makanan Muslim ada juga tapi terbagi begitu. Iya. Saya itu tadi dengar diskusinya sempat kayak bagaimana bang ya? Nggak ngerti loh yang tadi masuk itu Aura ya. Itu kayaknya ngawur itu bicaranya nggak jelas. Dia akui kok dia tadi lagi asumsinya kan dalilnya kan sudah diberitahu. Dalilnya ini spermanya dari mana? Tapi kok kayak dibolak-balik begitu nggak paham dia. Iya. Dia lagi mabut. Oh pantas. Saya bang juga bukan orang yang ahli agama, tapi sebagai seorang Muslim artinya lebih banyak belajar lah bang. Saya sering itu loh buka-buka Bang Zuma punya apa namanya? Itu kadang-kadang dengan ini yang Bang Edis ya. Edis sering TV buka ya? apa tadi? Sering buka apa? Bang Zuma punya baju. Bukan ya Allah. Apa tadi saya salah dengar? Maksudnya saya sering lewat di beranda
Itu duetnya Bang Zuma sama Bang Edis. Masalah Oh, agama gitu, bahas masalah oh agama. siap kirain tadi. Iya enggak. Janganlah nanti ada yang marah loh. Kalau nanti dibilangin buka bajunya, wah ya Allah. Apa namanya? Bang, di Sulawesi ini ada keluarga ya? Sulawesi ada. Kebetulan kami dari Jawa hijrah ke Sulawesi. Apa Pare-Pare? Bukan kan? Kami di Makassar. Oh Makassar, saya banyak keluarga Bang di Makassar. Cuman saya Masya Allah. belum pernah injak Makassar, belum sih. Kalau untuk Sidrap, Sengkang, Sinjai, Pare-Pare, Pinrang, Pangkep itu sudah sering. Cuman kalau untuk Ngapain? keluarga Jual ya, sayur, sarung enggak sutra lah, bukan? enggak lah. Jalan-jalan lah sama keluarga. Oh, iya. Jalan-jalan gitu. Ini Bang, saya kan tadi sempat memberikan pertanyaan ke ini orang sebelah kan. Ada Bang siapa namanya Sirait Sinaga begitu. Nah, pertanyaan yang pernah Abang lontarkan itu waktu di VT-nya Abang kan saya lihat. Terus saya bertanya lagi ke beliaunya, itu kenapa Bang? Nggak ngerti aku. Jawabannya itu muter-muter. Lawannya Kristen. Iya orangnya Kristen. Saya tanya begini Bang, tapi saya nggak masuk di live-nya ya. Saya hanya komen di bawah. Tapi memang kadang-kadang mereka itu bikin sakit hati. Makanya maksudnya dengan perkataannya itu dan selalu menyudutkan, selalu merasa mereka itu selalu benar. Tapi ya sudahlah, jangan, karena kalau selalu juga buka mereka punya fiti-fiti itu, waduh, bikin emosi yang adanya. Iya. Nah, saya bertanya kan begini, saya sempat copy yang pernah Bang Zuma bilang begini, tua mana, Bunda Maria atau Tuhan Yesus, ya kan? Pernah kan Bang? Iya. Sempat Abang ada pertanyaan itu kan. Nah, terus jawabannya itu enggak masuk di akal. Memang dia bilang lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan Yesus, tapi dia bilang enggak dong. Iya. Kayaknya begitu deh. Iya, enggak ngerti lah. Iya. Oke, mungkin begitu aja deh. Adek Wi, ini Oh formal iya diskusi Bang, lintas oke. agama ya. Mohon maaf, saya izin Oke. mungkin harus turunkan sekarang biar kita Oke, lanjut siap, Bang. diskusinya. Oke, Makasih siap, banyak Bang. ya. Iya. Udah temanin cerita-cerita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Guinever. Silakan buka mikrofonnya, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Oten. Oh iya, kentar.